Jadi saya awali asatidz sekalian dengan hak dan kewajiban dosen. Ya, jadi bagaimana dosen itu pertama ya dia harus mampu untuk melaksanakan pengajaran ataupun learning ya, pembelajaran. Nah, tentu saja dalam proses pembelajaran ini kan otomatis dia sudah ada kemarin itu dari sisi kemampuan untuk berkomunikasi, ya, memahami materinya, paham psikologi pendidikan, kemudian dia juga mampu untuk memang melaksanakan mulai dari RPS, rencana pembelajaran semester, sampai kepada evaluasi. Ya, nah pengajaran yang berikutnya adalah penelitian, di mana seorang dosen itu nanti harus meneliti. Nah hari ini saya akan fokus kepada 3 itu, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Plus nanti kalau memangnya ada waktunya kita akan bicara juga tentang publikasi ilmiah dan rekognisi. Nah kita akan bicara tentang apa? Tentang optimalisasi Tridharma perguruan tinggi untuk dosen. Nah, ya kita bicara sedikit dulu yang masih review ya, masih mengingat yang materi kita yang kemarin, masih ingat ini ya, bagaimana dosen itu ya, dosen itu adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi, kemudian juga di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi tadi disebut dengan guru dan ilmuwan yang mentransformasikan. Jadi bukan hanya mentransfer, ingat ya. Jadi bukan hanya mentransfer, tapi mentransformasikan, ya, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita akan fokus kepada 3 hal, pendidikan, ya, atau pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, nah kita bicara tentang dosen, berarti kita bicara juga tentang bagaimana syaratnya, nih gitu ya. Jadi samalah seperti seorang ustadz ya, seorang asatidz ya, seorang ustadz ya, seorang guru, seorang kiai, seorang ulama, seorang alim, seorang mujtahid, seorang faqih gitu ya. Dia kan ada syarat-syaratnya. Ya, jadi kompetensinya, kualifikasi akademiknya, kemudian juga ada kualifikasi khusus lembaga, sehat jasmani dan rohani. Sekarang ini kalau mau jadi dosen, sekarang itu harus MCU ya, medical check up ya, biaya sekitar 900 ribuan itu harus ada surat keterangan sehat lahir dan batin gitu ya, lahir dan batin, jasmani dan rohani. Ini untuk mendapatkan NIDEN kemarin itu, sebelumnya NIDEN, sekarang ini pakai NUPTK ya. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah beberapa syarat jadi dosen. Jadi diingatkan kembali kita nih ya. Jadi dosen itu ya, saya nyebutnya itu dengan makhluk istimewa gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi kalau dalam konteks Islam itu alimun mujtahidun ya, walaupun dia mujtahidnya mungkin fil madhab gitu ya. Nah, baik. Kemudian kita juga diingatkan dengan apa yang dimaksud dengan apa? Dengan tadi kan syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya sudah jelas. Kemudian nah, ini kita akan belajar ini sebenarnya. Sebentar ya, kita akan belajar tentang kompetensi profesional. Ini kan ya kemarin ya, masih ingat ya. Jadi ketika kita belajar tentang dosen itu harus memiliki kompetensi yang tadi terakhir itu adalah adalah profesional. Nah, ini masih teori nih ya, karena sedikit aja. Jadi ada kepribadiannya, ada pedagogiknya, kemudian juga ada dari sisi sosialnya sampai kepada profesional. Hari ini kita akan bicara tentang kompetensi profesional seorang dosen, yaitu meneliti, mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat ya. Tapi tadi kalau saya ngomong terus ya nanti malah yang pinter itu tutornya, coachnya, bukan yang pesertanya, sehingga nanti akan saya batasi ya sampai 10.30 dan mungkin bisa 1 jam atau jam setengah kita mau diskusi satu-satu nih terkait dengan bagaimana mengajar, bagaimana meneliti dan juga bagaimana melakukan pengabdian kepada masyarakat ya. Ini kompetensi kepribadian ya, sangat istilahnya itu simple ya, kemarin kita sudah bahas juga, tapi mengingatkan kembali saja terkait dengan kompetensi dari seorang dosen gitu ya. Nah, ini kompetensi kepribadiannya, kompetensi pedagogiknya juga menurut saya menjadi sangat penting juga ya, ketika kemudian kita membahas tentang istilahnya itu bagaimana sebenarnya dosen itu ya harus mampu membuat RPS. Nah, sebenarnya kita bisa awali dari RPS sebenarnya
sebenarnya ini, apalagi dengan sekarang ini dia lebih spesifik bagaimana membuat RPS itu agar betul-betul bisa betul-betul bermanfaat dalam pembelajaran di perguruan tinggi itu. Ya, baik ya. Tadi saya awali dengan bagaimana menjadi seorang dosen profesional. Salah satunya adalah harus mampu memiliki kompetensi profesional. Apa itu kompetensi profesional? Kompetensi profesional adalah kompetensi yang dituntut pada seorang dosen melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ya. Oke, sambil berjalan ya, kemudian ini kompetensi kepribadian yang kemarin, kemudian kita bicara tentang bagaimana sebenarnya kompetensi kepribadian, kemudian pedagogik, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, kita akan diskusi tentang kompetensi profesional ya. Bagaimana sebenarnya seorang dosen itu kan dia tadi saya sebut itu tidak hanya mengajar. Oke, kita bicara 6. Jadi kita bicara mengajar dulu misalnya gitu ya. Kemarin saya sudah sempat singgung sekali ya bagaimana sebenarnya mengajarnya dosen itu pasti berbeda ya dengan mengajarnya guru. Ya, mengajarnya guru. Kenapa? Karena dalam teori pendidikan yang namanya mengajar di level misalnya perguruan tinggi ya, yang S1, yang S2 dan S3 itu pun dia berbeda. Jadi berbeda sehingga kemudian perlu itu dituangkan dalam di RPS ya, rencana pembelajaran semester. Oke ya, mudah-mudahan internetnya tidak bermasalah ini ya, agak sedikit gangguan kayaknya nih ya, agak-agak berkurang tapi tidak menghalangi kita untuk bersemangat ya. Oke, ini mengingatkan kembali ya, knowledge is power. Sebenarnya harusnya ada iman, and knowledge is super power gitu ya. Jadi bukan hanya power itu saja ya, bukan hanya knowledge saja, bukan hanya science saja. Oke, baik, sambil berjalan ini agak sedikit gangguan di slide ini sehingga kurang berjalan ini ya. Nggak apa-apa. Saya ingin bicara tentang tadi metodologi pembelajaran. Artinya seorang dosen ya, dia harus mampu untuk ya melakukan learning system ataupun proses pembelajaran yang memang didasarkan kepada teori-teori tentang pembelajaran di perguruan tinggi. Misalnya kita mengenal ada namanya HOTS ya, HOTS. HOTS itu adalah Higher Order Teaching System gitu ya. Jadi bagaimana kita itu mengajar ya, bagaimana pembelajaran di perguruan tinggi ya, khususnya nanti di level sarjana, yaitu berbeda dengan yang ada di sekolah menengah ya, ataupun juga di sekolah istilahnya SMP, MTS, apalagi ke MI dengan SD gitu ya. Jadi di level sarjana ini ya, di level program sarjana gitu ya, kita menyebutnya program sarjana ya. Kalau S1 sebenarnya tidak terlalu baku, sehingga saya menyebutnya dengan program sarjana. Nah, di program sarjana ini ketika kita mengajar ya, diawali ya dengan apa yang disebut dengan CPL ya. CPL itu apa? Capaian pembelajaran lulusan ya. Kalau di SMP, SD, SMP, SMA itu namanya CP ya. Nah, kalau kita CPL ya, capaian pembelajaran lulusan. Artinya ketika kita mengajar, pastikan bahwa kita sudah paham, kita sudah tahu bagaimana ataupun capaian pembelajarannya ya. Nah, sebelum itu sebenarnya begini, sebelum itu sebenarnya program studi ya, program studi atau prodi ya, itu ketika dia sudah membuka sebuah program studi ya, perguruan tinggi, ketika dia sudah mendirikan atau membuka program studi, mestinya dia itu sudah memiliki ya namanya itu profil lulusan ya, profil lulusan. Nah, profil lulusan ini biasanya sudah ada tuh di Kementerian Agama ya, di aturan diktis Kementerian Agama tentang misalnya program studi pendidikan agama Islam, atau mungkin program studi pendidikan bahasa Arab gitu ya, atau mungkin program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, atau mungkin program studi dakwah dan komunikasi. Jadi dia sudah ada profil lulusannya
ya sudah ada. Nah, kalau kita mau menambahkan ya boleh saja sih, nggak ada masalah gitu. Tapi yang awal adalah program studinya, sehingga nanti masing-masing nanti dosen dalam mengajar itu akan mengikuti ya CPL, ya capaian pembelajaran lulusan gitu ya, yang ditetapkan oleh prodi. Nah, dari prodi itu nanti CPL-nya itu dia harus sinkron dengan apa? Dengan mata kuliah dari masing-masing dosen. Artinya tujuan ya capaian pembelajaran dari mata kuliah yang diajarkan oleh dosen itu mesti ya memiliki korelasi dengan CPL pada program studi tersebut. Ya, sehingga dia akan memiliki distingsi gitu ya, memiliki kekhasan ya di masing-masing pembelajarannya. Oke, ya kita sambil menunggu. Jadi apa yang disebut dengan RPS berarti bagaimana seorang dosen sebelum mengajar itu wajib gitu ya untuk menyusun RPS. Ya mungkin bisa lengkapnya mungkin bisa memiliki gitu ya, atau ya lebih tepatnya tadi ya sebenarnya menyusun dari awal gitu ya, menyusun dari awal RPS-nya tersebut. Ya nanti mungkin ingatkan saya kalau mungkin ada yang perlu contoh RPS gitu ya. Saya ada contoh RPS yang lama, kemudian RPS yang baru dengan sistem pembelajaran merdeka itu juga ada. Nanti juga bicara tentang kampus merdeka juga apa belajar merdeka MBKM juga boleh juga ya. Jadi saya awali dengan kompetensi profesional, yaitu adalah kompetensi pengajaran atau pendidikan. Ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama. Nah, Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama ini tentu saja ya diawali dengan seorang dosen itu wajib untuk apa? Wajib untuk mampu menyusun RPS, rencana pembelajaran semester ya. Jadi kalau masih ada nih ya dosen yang kemudian dikasih jadwal, nah sebenarnya nanti bicara tentang jadwal juga dipikirkan juga harusnya gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya ini jurusannya bahasa Arab gitu ya, kemudian mungkin mengajarnya fikih gitu misalnya gitu. Nah ini sebenarnya kaitannya itu dengan tadi profesionalisme sebenarnya itu. Jadi jangan sampai nih misalnya jurusannya itu MPD gitu ya, tapi mengajar misalnya usul fikih gitu ya. Sebenarnya sih boleh aja, mungkin beliau memang kiai gitu ya. Nah itu mungkin ada pengecualian lah. Tapi secara umum ya, jadi kemampuan itu memang bisa dilihat dari sisi ijazah dan juga riwayat pendidikan gitu ya. Nah ini orang syariah kemudian ngajar misalnya inovasi pembelajaran gitu ya, atau ya desain pembelajaran atau mungkin pengembangan kurikulum ya. Kalau dia nggak belajar menambahkan pengetahuannya itu ya akan sangat disayangkan sekali gitu ya. Gitu. Jadi ini penting sekali untuk membuat tadi RPS-nya, dan sebelumnya itu penentuan dari mata kuliah itu betul-betul mempertimbangkan ya. Ini biasanya tugas dari kaprodi utamanya nih ya, untuk plotting dari dosen fulan mengajar subjek A ya, dosen B misalnya mengajar mata kuliah ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting juga gitu ya. Ini masih di bagian kompetensi sosial gitu ya, kita udah lewat nih ya, ini udah lewat kompetensi sosial. Nah ini ya, jadi ketika kita bicara tentang kompetensi profesional, maka kita bicara tentang penguasaan materi kuliah secara luas dan mendalam. Ini kan ya memang salah satu yang bisa diukur itu adalah ya dengan pendidikan yang dilalui oleh dosen tersebut ya. Tadi misalnya program studinya misalnya kan ngajar S1 ya, berarti S2-nya masternya itu adalah IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Wah, berarti cocoknya beliau ini mengajar ulumul Quran ya, bisa mengajar misalnya ulumul hadis masih agak bisa, tapi ulumul Quran, kemudian mungkin juga tafsir ayat Al-Quran, kemudian juga ayat-ayat mungkin pendidikan gitu, pokoknya terkait dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Sementara ada satu lagi master di bidang PAI misalnya, MPD. Nah, maka kalau secara umum tadi kan berarti dia harus mengajar teori-teori tentang ilmu pendidikan agama Islam. Ya bahkan saking spesifiknya ilmu itu ya, sekarang itu kita bisa membedakan antara manajemen pendidikan Islam, MPI, dengan pendidikan agama Islam.
Ya, apalagi nanti dengan pendidikan bahasa Inggris, pendidikan sosial atau teknologi pendidikan itu kita bisa bedakan ya. Nah, makanya minimal itu harus betul-betul memahami. Ya, tadi kalau ada pengecualian misalnya oh beliau itu MPD tapi ternyata beliau memang dari Ma'had gitu ya, syariahnya bagus. Oke lah, bolehlah mengajar usul fikih atau mungkin nanti kaitan dengan Islamic Studies gitu ya dan yang lainnya. Ini penting ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi kuasai dulu secara mendalam. Nah, secara mendalam kritik saya juga cukup banyak ini ya. Jadi kalau saya mengajar biasanya itu ya jangan sampai hanya dari satu buku. Ini biasanya kelihatan sekali nih cara berpikir seseorang itu. Ya ada satu dosen, saya kenal itu dosen masih junior lah ya, baru 1 tahun ngajar gitu ya. Ketika dia mengajar misalnya Islamic Studies gitu ya, maka kemudian yang dipakai adalah ya buku dia saja gitu ya, bukan dia buat buku istilahnya itu apa ya, ya gurunya atau mungkin seniornya gitu ya. Saya bilang ya nggak apa-apa, itu bagus gitu ya. Tetapi lebih bagus lagi ketika mahasiswa itu juga diperkaya dengan referensi yang lainnya ya, sehingga saya bilang ya minimal itu referensi itu 5-10. Jadi jangan sampai hanya satu buku. Nah, ini mungkin nanti ada pengecualian juga untuk mungkin saya mau ngajar misalnya ya udah usul fikihnya pakai Syarhul Waraqat misalnya gitu ya, atau mungkin ilmu usulul fiqh dan lain sebagainya lah, banyak gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada pengecualian, walaupun kalau secara akademik saya akan lebih cenderung mengatakan ya oke, itu jadi buku induk ya atau buku utama. Ya, jadi kalau di RPS itu ada referensi utama, tapi kemudian di bawahnya itu ada referensi tambahan yang akan memperluas dari wacana mahasiswa. Plus termasuk juga zaman sekarang ini adalah jurnal, gitu ya. Jurnal menjadi referensi penting dalam pembelajaran dan itu menjadi sumber pembelajaran. Nah, yang kedua, kemampuan merancang, melaksanakan dan menyusun laporan penelitian. Ya, ini nanti nih ya. Ini nanti nih kita lewati dulu nih karena nanti fokus kepada penelitian. Nah, yang ketiga adalah kemampuan mengembangkan dan menyebarkan atau menyebarluaskan inovasi. Ini juga terkait dengan research and development, pengembangannya, kemudian merancang kemampuan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini juga 2, 3, dan 4 kita akan bahas di berikutnya. Tapi kita bicara tentang ini dulu, tentang pembelajaran. Sebenarnya sih bagusnya satu-satu nih ya. Nanti kalau ada yang nanya boleh langsung ngajarnya gimana gitu ya. Tadi kan saya udah bicara mulai dari RPS ya. Jadi ketika kita bicara tentang RPS, berarti RPS yang baik itu adalah RPS yang memang ya namanya juga rencana ya, rencana pembelajaran semester. Jadi ya bisa jadi mungkin ketika dalam pelaksananya itu ada semacam perubahan gitu ya. Nah, jangan lupa RPS itu ya dia dipakainya itu hanya 1 semester. Ya, jadi jangan sampai nih ya mungkin kayak guru-guru di tempat lain atau dosen di tempat lain itu ya. Jadi RPS itu tahu ya, RPS itu kalau di SMA SMP ya RPP ya, rencana pembelajaran. Nah, RPS ini tadi saya katakan itu dipakai itu hanya 1 kali gitu ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya ya harus ada perubahan. Masa mau sama terus gitu ya. Nah, pasti harus ada inovasi-inovasi, ada pendekatan-pendekatan, ada istilahnya itu hal-hal baru yang bisa dimasukkan, terutama dengan adaptif dengan perkembangan zaman. Nah, di situ di RPS itu ya berarti ya mulai dari capaian pembelajarannya, sub CPL-nya, kemudian juga metode penelitian yang digunakan. Nanti kayaknya saya boleh share nanti ya contoh dari RPS di STI Sirajul Falah ini, boleh lah ya. Nanti nih ya, mungkin kita teori dulu nih ya. Karena tadi kan saya bilang sekitar 30-40 menit, nanti teori dulu baru nanti prakteknya. Nah, di RPS, kalau bagian RPS menurut saya yang paling penting itu adalah kalau kita lihat dari base from product gitu ya, maka yang paling penting itu adalah apa sebenarnya yang diinginkan setelah ya belajar misalnya subtopik ini gitu ya. Ya, kita sebenarnya capaian pembelajaran atau sub CPL gitu ya. Nah, sub CPL ini biasanya yang sering sekali ya kalau di level S1 itu hanya biasa mengetahui, memahami, menguasai
Nah, zaman sekarang kalau hanya mengetahui gitu ya, ya berarti dia hanya mungkin hanya kognitifnya saja gitu ya, hanya sampai kepada mungkin afektifnya juga mungkin nggak belum tentu juga gitu, apalagi sampai ke psikomotorik kalau dalam konteks teori ilmu pendidikan. Kalau dalam Islam ya ketika dia tahu gitu ya, paham secara teori, kemudian prakteknya belum tentu gitu ya, prakteknya belum tentu, maka kemudian ya itu harus bisa dilakukan ya. Kenapa? Jangan sampai nanti orang itu paham ya, tetapi tidak mampu untuk mengimplementasikannya, mahasiswa dalam hal ini ya. Nah, itu kaitan dengan sub CPL yang penting. Nah, untuk mencapai sub CPL yang penting ini, maka metode penelitian, metode pembelajaran ya, cara mengajarnya lah. Cara ngajar itu kayak gimana sih ya? Saya selalu sebutkan nih ya, kalau hanya misalnya tadi itu datang ke kelas, kemudian membuka buku, kemudian menyampaikan, yaitu bagus sih sebenarnya pada beberapa mata kuliah itu mungkin penting itu bermanfaat dan itu memang harus seperti itu gitu ya. Tapi beberapa mata kuliah lain itu memerlukan adanya misalnya team building gitu ya, kemampuan untuk bekerja sama dalam satu tim, kemampuan untuk menganalisis, kemudian juga mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasannya, mengembangkan komunikasinya, kemudian juga bisa mengembangkan public speakingnya, belum lagi nanti kemampuan skill untuk writingnya. Nah itu perlu dikembangkan ya, sehingga kemudian ya multi approach atau mungkin multi intelijensia itu menjadi hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran ya, terutama nanti di level perguruan tinggi ya, jangan lupa tuh ya. Nah itu perlu dipahami. Baik, nah kemudian ketika bicara tentang RPS, berarti nanti kemudian capaiannya itu adalah kepada bagaimana cara ya mengevaluasi. Ini juga penting nih ya. Jadi sebenarnya itu masuk ke desain pembelajaran ya. Jadi di sini kalau kita bicara tentang dosen ya, tadi kan kita sudah bicara tentang dosen itu skillnya itu harus expert dan memang memiliki passion gitu ya. Kemudian dia juga memiliki public speaking yang bagus ya, dan risetnya jangan lupa. Kemudian writing and publicationnya ini jadi hal yang wajib. Nah kita nanti bicara tentang itu ya. Kita bicara tentang bagaimana dari public speaking, kemudian juga researching dan juga pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Jadi dia bukan hanya bicara tentang istilahnya itu ngajar saja gitu ya. Makanya nanti kemarin kita sudah sebutkan tuh. Jadi tugas ataupun kewajiban itu kan sebenarnya hanya 12 SKS ya. Bahkan 12 SKS itu sebenarnya bisa dipotong dengan penelitian dengan pengabdian. Nah, kalau biasanya lebih, nah ini biasanya kalau di swasta lah ya, kadang-kadang itu kan karena memang kaitannya dengannya biar ada tambahan lah, itu lain lagi lah ya, itu beda lah ya, artinya itu kebijakan tersendiri. Tapi secara umum dosen itu dia harus memang mengajarnya itu adalah ya agar dia itu mampu untuk dia melaksanakan proses pembelajaran itu dengan dengan optimal. Nah ini kan kita kan terakhir sudah sampai ke slide sini nih ya kemarin itu. Jadi kita baru mulai nih sebenarnya nih ya. Jadi bicara tentang bagaimana ya